Hai Kak, perkenalkan kami dari Prodi Psikologi. Di sini kami ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada Kakak, karena Kakak kan termasuk orang yang menikah yang cukup muda karena perjodohan. Apakah pada saat ingin dijodohkan ada perasa tertekan? Perasaan tertekan mungkin ada, tapi kan di dalam adat kami dijodohkan itu sudah hal yang lumrah begitu. Jadi kalau perasaan tertekan mungkin sangat ada banget, tapi mau nolak juga nggak bisa, mau nerima ya harus. Baik Kak, sebelumnya Kakak sudah menikah berapa tahun? Kurang lebih 3 tahun. Oke, baik Kak, kan Kakak sudah menjalani hubungan pernikahan yang cukup lama. Jadi apakah dalam pernikahan di usia yang cukup muda ini ada beberapa konflik seperti kekerasan atau yang lain-lain? Kalau dalam pernikahan selama ini konflik mungkin ada, kan namanya pasangan beda-beda sifat, beda-beda sikap dan semuanya mungkin konflik ada. Tapi kalau kekerasan yang sampai memukul atau menendang atau segala cacian maki itu alhamdulillah belum ada, belum pernah sama sekali. Bagaimana proses pengenalan diri dan membangun kedekatan antara Anda dan pasangan yang dijodohkan? Itu mungkin nggak terlalu sulit ya Kak, soalnya kan suami saya itu sepupu sendiri, jadi udah kenal dari kecil. Mungkin emang beberapa tahun itu nggak pernah deket, tapi udah deket-deket perjodohan baru deket. Cuman memang agak dari awal-awal tuh agak rumit, cuman sekarang udah terbiasa karena udah sering ketemu juga. Oke, baik Kak, kita masuk pertanyaan terakhir ya. Bagaimana Kakak menyesuaikan diri dengan tantangan dan perubahan yang timbul karena pernikahan dini? Menyesuaikan diri mungkin berat ya, menyesuaikan diri sama pasangan, tapi ya namanya pernikahan harus dijalanin dan sesuai dengan syariat. Jadi nggak ada yang sulit sih, tergantung dari pasangan masing-masing. Kalau dia terbuka pasti kita menghargai, tapi kalau dia berbohong atau segala macamnya mungkin itu agak sulit. Assalamualaikum, sebelumnya kami dari mahasiswa Prodi Psikologi Unhair. Pertama kami akan perkenalan nama saya Rana Wardani dan teman saya. Dan saya Vinkara Sinutukan. Tujuan kami kesini ingin mewawancarai ibu mengenai pernikahan dini. Kita langsung saja pada pertanyaan pertama, yaitu apa dampak psikologis dari pernikahan dini terhadap kedua pasangan? Dampak psikologinya apa saja sih yang dialami oleh si pasangan pria dan wanita ini? Yang pertama, mental si perempuan ini kan dia yang mengandung. Dia belum mempersiapkan secara fisik, secara mental. Si prianya juga pasti dia secara mentalnya itu pasti belum siap. Sehingga ketika mereka mengalami atau mereka melakukan pernikahan ini, bisa dari pasangan ini akan mengalami yang namanya kecemasan, terus depresi, terus bisa kalau misalnya kecemasan dan depresi itu tidak diatasi, maka bisa mengalami yang namanya mereka melakukan hal-hal yang negatif seperti bunuh diri, atau kalau misalnya mereka tidak bunuh diri, mereka akan melukai orang lain, melukai anak mereka, si bayi mereka, seperti itu. Baik. Kemudian apakah ada strategi yang efektif untuk mengedukasi masyarakat yang tentang risiko pernikahan dini ini, Bu? Nah, kalau misalnya langkah strategisnya, kalau misalnya kita cuma memberikan edukasi dampak pernikahan dini itu, banyak mungkin orang yang tidak mempercayainya. Namun ketika kita langsung mendatangkan korban, mendatangkan anak-anak perempuan, terus atau anak laki-laki yang sudah melakukan yang namanya pernikahan dini, terus mereka menceritakan pengalamannya sudah melakukan pernikahan dini. Nah, dampaknya seperti apa, dampak terhadap dirinya, dampak terhadap masa depannya, nah itu mungkin akan lebih didengarkan karena sudah ada contohnya, sudah ada dampak yang mereka lihat seperti itu. Jadi itu strategi kita, bagaimana kita juga menceritakan pengalaman pasangan yang sudah melakukan pernikahan dini seperti itu. Terus memutarkan video-video atau film-film yang menceritakan terkait dengan dampak
terhadap pernikahan dini itu sendiri, dampak buruk ya terhadap pernikahan dini itu sendiri. Baik Pak, di sini kami dari mahasiswa prodi psikologi Universitas Hairun. Di sini kami mau wawancara Bapak mengenai isu pernikahan dini. Sebelumnya boleh kami tahu nama Bapak sendiri? Nama saya Harun Mansur. Pak siapa boleh? Pak ya? Pak siapa tadi? Pak Harun Mansur. Oh saya Pak Harun Mansur. Jadi di sini kami akan minta pendapat Bapak mengenai pernikahan dini. Jadi Pak, yang ingin saya tanyakan tentang pernikahan dini, menurut pendapat Bapak tentang pernikahan dini itu baik atau tidak? Sebenarnya cukup baik ya, karena di bawah umur, di umur itu memang kurang baik. Tapi kalau memang itu baru terjadi bersatu di saya di lingkungan ini. Jadi baru yang ada kasus itu baru satu Satu ya. pasangan ya Pak. Jadi yang kasus yang baru-baru ini yang pernikahan dini itu karena kecelakaan atau gimana? Ya kecelakaan itu. Boleh tahu di RT sini itu udah ada yang menikah di bawah umur atau tidak? Sudah ada baru satu tadi. Iya, satu kasus. Kontribusi apa yang bisa dilakukan Bapak sebagai RT untuk mencegah pernikahan dini agar pernikahan dini itu tidak terjadi ke depannya lagi? Ini begini saja tuh. Artinya kalau memang kita orang bikin pernikahan itu kan memang repot juga, toh. Ya kita orang ya. Artinya begini, saya selaku ketua RT kemampuan mau jaga orang tua ini sampai kemana? Toh. Hanya saya selalu sampaikan kepada orang tua yang ada di lingkungan saya bahwa anak perempuan itu jangan terlalu bebas, toh. Itu. Makanya soalnya apa ya kenapa? Karena keadaan sekarang ini kan waktu mau katakan bahwa jangan bebas juga perasaan juga. Jadi cuma saya pakai itu kepada semua orang tua yang ada di lingkungan saya bahwa mari kita sama-sama jaga kepada anak perempuan, no? Supaya jangan sampai terjadi hal-hal yang menginginkan lagi begitu. Jadi dinasehati gitu. Ya, hati-hati ya. Di bagian RT sini dia menikah dini, tapi karena menikah dini karena atas kemauan orang tua, itu menurut Bapak kayak bagaimana? Apa yang akan Bapak lakukan? Tindak lanjut itu dong silakan deh ke kantor agama saja. Nanti dari pihak kantor agama yang ambil sikap bagaimana. Kalau dia iyakan ya kita iyakan saja karena kita kan petugas di lingkungan ini kan tidak sampai ke situ, toh. Gitu. Itu tanggung jawab kantor agama, toh.